Dengan saksi dan juga korban saat ini mencari pemimpin untuk periode 2024-2029. Hal ini dikarenakan karena ketujuh anggota dari LPSK akan berakhir masa jabatannya pada Januari 2024 mendatang. Untuk itu, anggota panitia seleksi sedang masif-masifnya atau sedang gencar-gencarnya untuk melakukan sosialisasi. Dan suatu kebanggaan bagi kami Selebes TV karena saat ini sudah kedatangan Ibu Sumrotin Kasusilo dan juga Ibu Dr. Sulistiani SHM Hum selaku anggota panitia seleksi. Saya langsung saja menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Lis, Ibu Zum. Apa kabar Bu? Sehat sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Sudah berapa lama Bu di Makassar? Oh, baru kemarin semalam. Semalam ya, luar biasa. Baik, pada hari ini spesial dialog kita akan membahas terkait seleksi calon anggota LPSK 2024-2029. Saya terlebih dahulu ke Ibu Lis. Ibu Lis, mungkin ini pemirsa di rumah belum mengetahui ya sebenarnya LPSK itu apa, tugas dan fungsi pokoknya seperti apa. Silakan Ibu Lis. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertama perlu disampaikan juga LPSK ini berdiri atau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Ya, jadi 2 tahun setelah keberadaan undang-undang tersebut, ya, undang-undang ini kan undang-undang yang lahir pasca reformasi ya. Setelah 2 tahun dari undang-undang itu, kemudian berdirilah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi LPSK ini sebagai mandat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, fungsinya apa? Tugas kewenangannya apa? Ya. Kalau dilihat dari namanya sebenarnya jelas ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mempunyai mandat tugas yang sangat mulia ya, karena memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Kita tahu bahwa saksi dan korban dari satu kasus tindak pidana tidak selalu mulus dalam menyampaikan informasi atau keterangan yang dia punya, itu sehingga perlu ada jaminan perlindungannya. Ya. Kenapa demikian? Karena sistem peradilan pidana ya atau proses peradilan pidana itu bisa berjalan dengan baik, menghasilkan satu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan itu jika saksi maupun korbannya juga mendapat perlindungan. Jadi fungsi ini harus dimiliki di sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara ini ya, dan itu adalah dimiliki oleh LPSK. Jadi usia LPSK sampai dengan tahun ini itu sudah memasuki tahun yang ke-15. Ya, jadi sejak berdirinya 2008, kemudian sekarang sudah 2023, artinya sudah remaja nih LPSK. Yeah. Punya fungsi yang luar biasa, tentu juga dengan tantangan-tantangan di masa yang akan datang yang akan semakin berat, begitu ya. Jadi kalau ditanya fungsinya itu ya untuk menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia itu punya keseimbangan di dalam memberikan keadilan hak-hak setiap yang pihak yang terlibat, kurang lebih seperti itulah ya, memberikan perlindungan saksi dan korban. Nah, di usia yang ke-15 ini anggota LPSK kan akan segera berakhir karena periode kepemimpinannya 5 tahun sekali berganti, begitu. Sehingga tahun yang akan datang di periode yang ke-4 ini ya, diperlukan pimpinan atau anggota LPSK yang kelak menjadi pimpinan yang tentu luar biasa gitu. Ya. Sudah sosialisasi saat ini Bu ya di kota-kota mana saja Bu? Kalau sosialisasi mengenai pansel ini sudah ada di 3 kota barangkali ya, Surabaya, kemudian Palembang dengan Makassar sekarang ini simultan berjalan ya, karena pansel ini kan ada 5 orang, 2 diantaranya kami begitu, Bu Zumrotin dan saya sendiri, dan kami berlima punya tugas melakukan seleksi, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah supaya banyak peminat masyarakat ya, karena siapapun kan yang memenuhi persyaratan tentu bisa mencalonkan diri menjadi anggota LPSK. Nah, itu menjadi tugas pansel untuk melakukan seleksi tersebut. Oke, selain sosialisasi apa saja agendanya di Makassar ini Bu? Yang utama agenda kami adalah sosialisasi. Itu saja sih sebenarnya, sambil juga mendorong masyarakat yang kebetulan mengikuti sosialisasi apakah secara langsung, tadi kan secara langsung kami lakukan di
di Kumham ya, di kantor Kanwil Kumham. Kemudian kami juga mencoba untuk bersosialisasi melalui TV dan Celebes TV ini menjadi tujuan kami begitu untuk masyarakat agar mendengar ini ada periode, ada masa yang akan berganti di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami mencari putra-putri Indonesia terbaik yang punya semangat dan tangguh dan segala macam untuk mengisi kekosongan, bukan kekosongan, posisi itu nanti. Iya, Ibu Lis, ini sampai kapan untuk proses seleksi ini dan dari kapan, Ibu Lis? Baik, jadi untuk seleksi itu dimulai sebenarnya 21 Agustus sampai 8 September. Jadi ada nanti persyaratan, mungkin bisa Bu Zoom juga memberikan penjelasan. Jadi pada ini sudah minggu pertama ya, menjaring teman-teman seluruh Indonesia, masyarakat luas ya, yang punya pengalaman di bidang hukum dan HAM begitu, untuk mau mencoba mendaftarkan. Waktunya memang tidak panjang karena sekitar 2 minggu. Dan ada beberapa tahapan dalam seleksi itu, selain seleksi administratif, ada seleksi-seleksi lainnya begitu. Jadi harus masuk dulu ini persyaratan administratifnya, disampaikan kepada LPSK karena kami punya waktu sampai 8 September kalau tidak diperpanjang ya. Saya nggak tahu diperpanjang atau tidak ya Bu Zoom. Kami iya, tergantung calon-calon yang terbaik. Betul. Baik, saya langsung ke Ibu Zoom. Ibu Zoom, ini siapa saja Bu yang bisa kemudian mendaftar jadi LPSK ini? Semua warga negara Indonesia itu berhak untuk mendaftar di LPSK dengan syarat usianya 40 tahun, minimal 40 tahun dan sampai 60 tahun, 65 tahun. Jadi kayaknya yang sudah mulai mau pensiun bisa mendaftar di sana. Umur ini adalah pada saat dia seleksi ini dia tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita seleksi bulan ini ternyata dia umurnya 65 tahun di bulan Juli gitu, nggak bisa karena itu udah melewati. Atau sebaliknya dia umur 40 tahunnya baru akan Januari tahun depan juga nggak bisa. Jadi harus persis usianya itu 40 tahun sampai 65 tahun. Dia tidak boleh, tidak harus, para calon ini tidak pernah mendapatkan hukuman pidana atau melakukan kesalahan yang akibatnya adalah dia dipidana minimal 5 tahun. Harus di bawah 5 tahun lah ya. Itu harus dia lakukan. Yang lainnya adalah sehat jasmani rohani dan juga berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia selama 10 tahun. Jadi berpengalaman 10 tahun ini bukan berarti dia hanya selama 10 tahun bekerja di lembaga penegak hukum saja, tapi misalnya dia itu bisa bekerja di masyarakat. Tapi dalam bekerja di masyarakat itu misalnya dia melakukan pembelaan yang sifatnya ada penegakan hukum. Misalnya dia LSM, kerjanya adalah memberikan perlindungan saksi dan memberikan pendampingan pada saat kekerasan seksual atau terhadap perempuan dan anak. Nah, itu dia bisa dianggap sebagai sebagai pengalaman dia di bidang hak asasi manusia. Bahkan saya melihat misalnya karena hak asasi manusia ini luas sekali ya, di bidang ekosop dan juga sipol. Jadi hak asasi manusia itu kan dibedakan dua, hak sipil politik dan ekosop. Seandainya orang itu mengira hanya pembelaannya itu adalah seperti itu, bantuan hukum atau apa. Sebetulnya kalau seseorang itu melakukan pendampingan atau memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan tidak terwujudnya hak kesehatan dia, itu juga dianggap dia bekerja di dalam punya pengalaman di bidang hak asasi manusia. Jadi itu saya kira satu lagi ya, dia harus berpendidikan strata S1, strata 1 minimal strata 1, tapi tentu saja 2, 3 tentu saja akan lebih baik, tapi minimal dia harus sarjana S1. Itu yang
yang kira-kira menjadi persyaratan yang menjadi persyaratan pada setiap yang akan mendaftar di LPSK. Oke, jadi tadi saya garis bawahi memiliki pengalaman yang cukup lama Ibu ya. Tapi Iya. ada indikator-indikatornya yang sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah pengalaman begitu Ibu Iya. Zum ya? Iya. Nah, nanti bagaimana dia sudah pengalaman itu nanti di persyaratan lebih rinci lagi, dia harus menuliskan di atas kertas bermeterai Rp10.000 bahwa dia menyatakan bahwa dia telah berpengalaman 10 tahun. Karena kan kita itu juga pansel sangat susah sekali ya, atau seleksi awal sangat susah sekali. Apa benar dia berpengalaman 10.000 selama 10 tahun, maka kita atasi dengan pernyataan dia di atas meterai. Jadi kalau ternyata nantinya dia sebetulnya belum berpengalaman 10 tahun, tapi dia sudah menyatakan di atas kertas bermeterai, maka itu bisa kita gugurkan. Oke, seperti itu. Baik, nah sudah disampaikan syarat-syaratnya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendaftarnya, Ibu? Cara mendaftarnya itu bisa melalui email, bisa langsung, bisa juga melalui WhatsApp ya. Cara mendaftarnya itu tidak harus datang lah ke kantor LPSK. LPSK berusaha untuk memudahkan para pendaftar ini dengan berbagai cara. Jadi mana yang kalau kalau datang itu kan kosnya mahal. Jadi sekarang ini kan alat-alat komunikasi sudah banyak sekali. Jadi dia email juga bisa, WhatsApp juga ngirim melalui WhatsApp dengan lampiran-lampirannya nanti disampaikan juga bisa. Itu yang cara menyampaikannya. Dan ini tentu saja seperti Bu Lis tadi sampaikan, dimulai tanggal 21 Agustus, berakhir tanggal 8 September jam 4 sore. Jadi jam 4 sore kalau orang Makassar masih bisa lah jam 5 dikirim dari sini nyampe di sana kan jam 4 ya. Kira-kira itu yang harus dia lakukan. Baik, baik. Pemirsa, kita harus rehat sejenak. Masih bersama kami Ibu Zum dan juga Ibu Lis. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Spesial Dialog.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di spesial dialog seleksi calon anggota LPSK 2024-2029. Masih bersama dengan Ibu Zum dan juga Ibu Lis. Sebelum saya berikan kesempatan Ibu Zum untuk menyampaikan syarat-syaratnya lebih rinci, saya ke Ibu Lis terlebih dahulu. Ibu Lis, bagaimana nih kesempatan untuk calon anggota ataupun kader-kader yang ada di daerah? Ini karena kita ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, itu bagaimana, Bu? Ya, saya kira peluang untuk semua wilayah itu sama ya. Jadi punya kesempatan yang sama gitu. Karena kalau saya perhatikan dari periode awal sampai periode ketiga dan sekarang akan keempat, itu dari berbagai wilayah ternyata ada ya, dan juga berbagai profesi sangat mungkin gitu. Jadi saya kira Makassar punya peluang juga, karena pernah juga periode kedua itu ada yang dari Makassar. Dan Makassar kan juga sangat potensial, saya lihat banyak orang-orang Makassar yang hijrah ke Jakarta ya, dan menduduki posisi-posisi yang penting begitu. Nah, untuk LPSK sendiri saya kira ini menjadi peluang yang cukup menarik untuk Makassar ya, termasuk daerah-daerah lainnya. Nah, kenapa Makassar menjadi pilihan kami juga salah satunya ya, biasanya Makassar itu juga potensi untuk ajang-ajang atau untuk kesempatan-kesempatan seperti ini, biasanya masyarakatnya tertarik untuk mencoba begitu, dan potensial lah begitu. Sehingga saya kira kalau ditanya soal kesempatan, sama itu kansnya, sepanjang memang memenuhi persyaratan ya. Dan mungkin perlu juga diinformasikan ya, 7 pimpinan LPSK atau anggota LPSK dalam setiap periodenya itu selain dari berbagai wilayah ada ya, biasanya juga dengan berbagai profesi gitu. Karena kan sangat mungkin misalnya tadi Ibu Zum sudah menyampaikan ya, orang yang mempunyai pengalaman di bidang hukum dan HAM itu kan bukan hanya penegak hukum saja, bisa masyarakat, NGO yang suka advokasi, yang biasa mengadvokasi masyarakat ya, bahkan akademisi seperti saya. Background saya akademisi, saya pernah menjadi 2 periode di LPSK sebagai wakil ketua. Background saya adalah akademisi. Tapi yang penting bagaimana calon-calon ini nantinya punya visi misi yang sepaham dengan tujuan didirikannya LPSK. Gitu. Kemudian juga tentu juga harus tangguh ya, punya komitmen dan punya integritas untuk kemajuan peradilan pidana, khususnya di dalam bidang perlindungan saksi dan korban. Saya kira demikian ya, sehingga ditanyakan sih begitu, mari dicoba saja kalau memang ada teman-teman dari Makassar yang punya potensi untuk itu. Nah, adakah kuotanya Bu per daerah atau bebas atau gimana ya? Tidak ada kuota. Jadi bebas begitu ya? Bisa jadi misalnya di satu kota ada 2 orang gitu ya. Waktu kami itu ya misalnya dari Jakarta ada yang sekarang kan dari Jakarta ada 2 orang kalau nggak salah, apa 3 gitu. Ya. Lebih ya, banyak ya, mungkin tapi karena perlu dicatat ya, kalau sekarang ini lebih dari 2 orang itu dari Jakarta, tidak berarti kita mengistimewakan pusat atau kita memaksakan harus orang Jakarta. Tidak, justru kita pengen orang-orang daerah juga maju bersama-sama. Oke, jadi siapa saja yang memenuhi syarat dan lolos dalam tahapan seleksi itu dia punya kesempatan. Dari Bandung, dari Jawa Barat. Oke, dari kacamata Ibu Lis, kira-kira karakter seperti apa sih yang nantinya insya Allah akan mengisi tempat di LPSK ini, Ibu Lis? Ya, tadi ya sudah saya singgung juga. Seperti apa sih karakter yang berkarakter? Yang tangguh, yang tidak takut akan ya, antara lain misalnya karena kerja-kerja LPSK itu juga sangat beresiko ya, sangat mungkin juga dalam perjalanannya ada ancaman dan sebagainya, karena kita berhadapan dengan orang yang tidak mau ditegakkannya keadilan kan, biasanya begitu. Kenapa saksi dan korban bisa diancam? Karena ada orang yang tidak suka kasus itu maju begitu. Jadi bisa jadi kita berhadapan dengan orang yang punya kekuatan, punya potensi untuk mengancam orang lain. Nah, orang lain yang posisi saksi dan korban. Jadi artinya pimpinan LPSK atau anggota LPSK ke depan itu juga harus punya keberanian, tangguh untuk menghadapi itu semua, terutama juga bagaimana visi misi LPSK berjalan dengan baik, tugas fungsinya juga berjalan dengan baik, dan tidak bisa main-main lah, tidak bisa disuap dan sebagainya ya. Saya kira begitu. Jadi punya karakter.
Ya, berkarakter ya, Iya. pada intinya, punya prinsip yang kuat. Integritas, Iya, punya nilai, komitmen. gitu ya, komitmen. Iya. Kalau dari kacamata Ibu Zum sendiri seperti apa karakter yang bisa mengisi nantinya? Kadang-kadang kalau komitmen bisa agak mudah dilihat. Integritas yang kadang-kadang itu kita tidak akan sulit untuk ngetes orang terus tahu integritasnya. Atas dasar itu kita harus mencari sumber-sumber lain di luar hasil wawancara kita. Misalnya si A ini dari institusi ini, kita bisa tanya kepada pimpinannya, bagaimana pola kerjanya dia, dan apakah dia punya komitmen, apakah dia punya kemampuan untuk mampu kerjasama, meninggalkan egonya, karena pada dasarnya kerja-kerja semacam ini harus ada keberanian untuk berkolaborasi dan tidak menonjolkan egonya. Jadi satu teamwork lah ini, kira-kira kan teamwork itu akan bagus kalau tidak ada yang paling menonjol gitu. Jadi diselesaikan bersama-sama. Yang lainnya adalah seperti Bu Lis tadi, tangguh. Tapi menurut saya juga punya nilai, dalam artian nilai dalam bekerja itu termasuk bahwa dia nilai kebersihan itu tidak berani melakukan penolakan untuk kerjasama dan menerima damai atau apa yang itu harus ini, karena apabila itu tidak dimiliki, ada anggota LPSK yang tidak memiliki hal itu sebetulnya akan merugikan atau menjatuhkan institusi ini secara keseluruhan. Jadi saya informasikan LPSK terus terang saja akhir-akhir ini ya, tahun 2022 itu nilai kepercayaan masyarakat itu naik setelah kasus Baradae dan Sambo itu, kepercayaan masyarakat mulai naik terhadap LPSK. Nah, ini juga menjadi tantangan tantangan bagi Pansel untuk benar-benar mencari orang yang kalau bisa lebih bagus dari itu. Jangan sampai kemudian menurunkan. Kalau sampai turun itu kan nantinya institusi yang rugi. Karena apabila kerja-kerja semacam ini itu adalah trust masyarakat, itu adalah modal yang paling utama. Sehingga menurut saya itu harus benar-benar dipegang. Iya. Harus punya prinsip yang kuat begitu ya, Bu Zum ya. Baik, bisa dilanjutkan nih Bu Zum untuk syarat-syarat yang lebih mendetail ke pemirsa di rumah, silakan. Syarat-syarat yang lebih mendetail mungkin saya akan bacakan supaya tidak salah, karena nanti kalau salah bisa yang ngirim persyaratan salah. Silakan. Jadi pertama adalah mengirimkan surat lamaran di atas kertas bermeterai Rp10.000. Jadi itu pertama, jadi mengirim surat lamaran, terus disertai dengan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, misalnya selama perjalanan hidup dia itu dia beraktivitas di mana saja gitu ya. Dan sebetulnya kalau mampu menguraikan dengan baik daftar riwayat hidup itu sudah bisa diketahui sebetulnya dia selama ini ternyata memang banyak bekerja untuk penegakan hukum dan HAM. Yang ketiga adalah fotokopi KTP, yang lainnya adalah ijazah S1 ya, yang sudah S1 atau lainnya S2, S3 kalau sampai S3, tapi harus dilegalisir dari universitasnya. Ini memang menurut saya mungkin akan memakan waktu, tapi Ibu Lis ini berpengalaman sebagai dosen. Kata beliau bahwa kadang-kadang Bu, orang yang sudah bekerja itu punya dia cadangannya yang sudah dilegalisir sehingga tinggal dikirimkan saja. Yang lainnya adalah fotokopi terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar, surat keterangan sehat jasmani dari dokter dari rumah sakit pemerintah. Jadi kalau orang Makassar di sini bisa meminta surat keterangan dokter dari rumah sakit daerah, RSUD, rumah sakit daerah. Itu harus dilakukan dan tidak bisa mendapatkan rekomendasi sehat dari dokter yang praktek pribadi, itu nggak bisa. Yang lainnya surat keterangan catatan kepolisian asli masih berlaku yang diperuntukkan untuk pendaftaran sebagai anggota LPSK. Jadi ini ada surat dari polisi bahwa dia berkelakuan baik atau tidak pernah terkena kasus pidana
yang sampai mendapatkan hukuman minimal 5 tahun. Surat rekomendasi dari 2 tokoh ini penting sekali. Surat rekomendasi, ada cara yang memang surat rekomendasi itu ada institusi yang 2 tokoh ini mengirimkan surat menyatakan bahwa dia bersedia, itu bisa. Itu bisa misalnya atasannya bisa, aktivis, tokoh daerah bisa juga. Jadi orang yang rekomendasi dari 2 tokoh ini memang sebaiknya harus dituliskan, meskipun sekarang ini mulai ada, cukup memberikan email dan nomor telepon, tapi saya berharap bahwa semuanya ada ngirim saja tertulis dari mereka yang memberikan rekomendasi. Yang lainnya adalah surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas meterai sebesar Rp10.000 yang diunduh pada laman LPSK https www.lpsk.go.id sebagai itu yang harusnya maka saya berharap mereka yang akan mendaftarkan coba dilihat Instagram LPSK, saya kira penting sekali. Yang lainnya adalah dokumen persyaratan dokumen persyaratan calon LPSK periode 2024-2029, surat pernyataan riwayat pengalaman bidang hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 10 tahun. Itu tadi sudah saya kemukakan. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana sudah saya kemukakan juga. Apabila terpilih jadi para calon yang akan melamar, apabila Anda terpilih, itu harus ada surat pernyataan bersedia mengundurkan diri atau melepaskan jabatan struktural atau fungsional bagi aparatur sipil negara dan anggota TNI sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Dan demikian juga pada organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan, dia harus mampu mengundurkan mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Ibu Liz adalah dosen yang 2 periode berkesempatan menjadi pimpinan LPSK, maka selama 10 tahun beliau penghentian sementara, jadi kehilangan fungsional. Tapi saya yakin ini adalah pengalaman yang luar biasa, seorang dosen yang sebetulnya sudah mau jadi profesor, tapi bersedia untuk meninggalkan 10 tahun dan kemudian baru kembali setelah selesai dari LPSK. Bersedia untuk melaporkan harta kekayaan. Ini kalau pejabat pemerintah atau mereka yang sudah bekerja di polisi dan TNI, pasti mereka sudah terbiasa mengirimkan LHKPN ini. Tapi mungkin untuk tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya itu tidak menjadi kewajiban untuk melampirkan LHKPN karena dia bekerja bukan menggunakan dana pemerintah, maka itu tetap saja dia harus menyampaikan, sebetulnya melaporkan secara tertulis saja sebetulnya kekayaan dia berapa. Jadi ada pernyataan semacam itu. Bersedia bekerja penuh waktu, jadi tidak kalau sudah di LPSK nggak ada ya volunteer atau apa, atau disambi dengan part timer, itu nggak ada. Jadi full harus dihilangkan. Masa lalu di periode saya di Komnas HAM itu bisa loh Bu. Iya bisa. LPSK nggak bisa. Komnas HAM itu dulu masih bisa. Dia dosen dari Makassar, ada 2 orang terbang dia. Fotokopi dokumen atau tangkapan layar bukti penyampaian laporan harta kekayaan, itu tadi sudah saya sampaikan. Dan yang ke-12, membuat makalah yang dilampirkan pada pendaftarannya itu dengan judul Peran, Tantangan, dan Prospek LPSK. Jadi kita memudahkan para calon untuk tidak bingung memilih judulnya atau temanya. Jadi kita kasih temanya adalah Peran, Tantangan, dan Prospek LPSK. Di samping juga dengan satu tema ini memudahkan
panitia seleksi untuk membandingkan antara tulisan yang satu dan yang lainnya. Maksimal 10 halaman dengan ketentuan maksimal 10 halaman, front 12 area 1,5 spasi ukuran kertas A4 dan disertai dengan surat pernyataan di atas meterai Rp10.000 bahwa tulisan dia ini belum pernah dipublikasi dan ini adalah hasil karya dia sendiri tanpa adanya plagiat. Nah, ini kira-kira detailnya seperti itu. Luar biasa. Jadi detail saya yakin ya kalau memang ada niat, insya Allah itu dia bisa memenuhi detail ini. Dan mengapa persyaratannya demikian detail? Karena memang kita ingin mencari orang-orang yang memang artinya pilihan lah, kira-kira begitu. Sudah disampaikan ke 12 poin persyaratan yang disampaikan dengan cukup detail oleh Ibu Zum. Nah, untuk pemirsa yang mungkin berminat, silakan untuk mempersiapkan diri berkas-berkas yang telah disebutkan tadi. Nah, pemirsa masih bersama kami di Spesial Dialog setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir spesial dialog edisi hari ini, seleksi calon anggota LPSK 2024-2029. Masih bersama dengan Ibu Zum dan juga Ibu Liz. Tadi kita sudah mendengarkan ya pemirsa bahwa syarat-syarat yang disampaikan begitu detail oleh Ibu Zum. Nah, sekarang kita mau dengarkan tahapan-tahapan seleksinya seperti apa, Ibu Liz. Baik, terima kasih. Jadi pansel ini bekerja selama 4 bulan. Jadi dari 21 Agustus kami akan berakhir di November. Nah, selama kurang lebih 4 bulan itu ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh calon-calon anggota LPSK yang mendaftar nanti. Yang pertama adalah seleksi administratif. Jadi persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan secara detail itu akan dinilai, dilihat benar tidak, misalnya usianya 40 atau paling tinggi 65 tahun, lalu apakah ada tidak misalnya rekomendasi, benar tidak ada pernyataan pengalaman 10 tahun dan sebagainya, itu semua syarat administratif. Jadi nanti kami sistemnya gugur, kalau administratif ini lolos artinya semua persyaratan yang tadi detail itu dipenuhi, maka akan diumumkan. Jadi pengumuman hasil seleksi administratif, gitu ya. Nah, makanya tadi kan boleh di syarat-syarat administratif tadi boleh dikirimkan melalui email, melalui WhatsApp. Ya. Jadi dikirimkan file-file PDF-nya. Nanti kami akan seleksi dari file-file PDF itu, begitu ya. Jadi setiap tahapannya disampaikan secara luas dan Ya, jadi begitu ya. Jadi maksudnya hasil seleksi administratif itu kan orangnya tidak perlu langsung datang kan membawa persyaratan administratif, itu bisa dikirimkan by email atau melalui WhatsApp, file PDF-nya dikirimkan dan seterusnya. Setelah seleksi administrasi diumumkan, sistem gugur kan, nanti yang lolos mengikuti tahapan selanjutnya, seleksi kemampuan konseptual. Kemampuan konseptual ini ya, apa yang ada di kemampuan dari calon untuk terkait dengan kewenangan LPSK dan sebagainya itu akan menjadi bahan tes kami, begitu ya. Nah, biasanya bentuknya apakah itu menjawab soal atau mungkin juga membuat satu makalah lagi. Jadi kalau ada makalah atau paper sebagai persyaratan administrasi dikirimkan sebagai syarat administrasi, nanti setelah lolos administrasi diminta lagi untuk membuat tulisan. Tapi di tempat begitu, sehingga kita tahu ya benar enggak gitu kan ya. Nah, atau juga ada menjawab pertanyaan dan sebagainya. Nah, kalau itu lolos kita ada pengumuman juga kan, begitu ya, diumumkan lagi ya hasil seleksi kemampuan konseptual. Nanti dilanjutkan dengan seleksi debat publik. Jadi nanti ada debat publik. Debat publik dan juga penilaian profil calon anggota LPSK. Nah, untuk debat publik ini nanti ada pertanyaan dan harus dijawab oleh calon-calon ya, oleh orang-orang yang mengikuti seleksi. Kemudian penilaian profil itu ya kita akan bekerja sama sebelumnya. Jadi akan melakukan tracking bagaimana track record dari si calon ini, profilnya seperti apa. Kami bisa bekerja sama, apakah itu misalnya dengan PPATK, ya, pernah nggak sih ada transaksi yang mencurigakan misalnya begitu ya. Nah, sementara penghasilan sekian, transaksinya melebihi dari, nah seperti itulah. Kemudian dengan BNN barangkali juga kita kita menggandeng BNN, PPATK, KPK dan beberapa institusi yang bisa kita ajak bermitra untuk menilai profil dari calon ini. Jadi sebenarnya memang cukup berat juga penilaian profil anggota. Kemudian setelah itu nanti ada seleksi wawancara. Wawancara juga dilakukan secara terbuka dan tes kesehatan. Jadi kalau sudah mau 21 nama, jadi nanti dari sekian ratus pendaftar kami akan hasilkan 21 nama. Ya. Jadi pansel ini menghasilkan 21 nama. Tadi ada sebelum 21 nama ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu baik fisik maupun psikotes. Jadi secara psikologis juga dinilai ya, ini bisa kerjasama atau tidak dan sebagainya, itu ada penilaiannya sendiri. Nah, dari 21 nama kemudian pansel akan menyerahkan kepada ketua LPSK untuk oleh ketua LPSK dibawa ke presiden. Nah, nanti presiden akan memilih dari 21 14 orang. Jadi dieliminasi 7 orang oleh presiden. Nah, setelah 14 dari presiden akan dibawa ke DPR.
Komisi 3 DPR RI. Nanti oleh Komisi 3 DPR RI dilakukan fit and proper ya, fit and proper test, lalu tinggal 7 nama. Nah, itulah yang nanti dinyatakan sebagai anggota terpilih yang kemudian akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Oke, tahapannya cukup panjang ya Bu Ya, ya. betul. Jadi ini akan menghasilkan kader-kader terbaik dari LPSK. Betul, totalnya mungkin 6 bulan ya. Kalau dari kami 4 bulan, mungkin di proses selanjutnya bisa 2 bulan. Seperti itu. Oke, ini kan tahapannya cukup panjang dan cukup lama juga Bu ya. Nah, bisa di-spill Ibu Lis nanti tantangan-tantangan yang akan dihadapi para anggota LPSK saat menjabat nanti kira-kira seperti apa Bu? Iya, tantangannya ya tadi seperti apa yang sudah disebutkan. Tentu tantangannya bagaimana menjadikan LPSK ini lebih lagi maju begitu ya, lebih bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik lagi, dengan prestasi lagi. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Zum, nama LPSK itu juga semakin mencuat kan semakin tahun. Kemarin berhasil misalnya bagaimana melindungi Barada Eliezer salah satu kasusnya. Tapi bukan itu saja kan, banyak sekali kasus yang tidak mungkin saya spill satu persatu ya, karena banyak sekali. Mungkin bisa dilihat website LPSK bagaimana capaian LPSK dan harapan-harapan LPSK kepada masyarakat. Nah, untuk itu saya kira apa yang sudah dicapai ini jangan sampai merosot ya, harus menjadi lebih naik lagi begitu prestasinya. Sehingga tantangan pimpinan LPSK ke depan atau anggota LPSK yang akan dipilih ini menjadi berat lagi, terutama akan status dan kedudukan LPSK di sistem peradilan pidana ke depan harus seperti apa, harus lebih kuat dan sebagainya. Tantangannya adalah mempertahankan LPSK saat ini begitu. Setidak-tidaknya mempertahankan, tapi harusnya mencapai yang lebih. Luar biasa. Karena kan tantangannya ke depan semakin besar ya. Iya. Menurut saya, itu harus ada lebih, harapannya lebih, dan mereka juga punya inovasi, punya kemampuan untuk berkolaborasi, itu sangat penting sekali. Jadi saya melihat bahwa ini karena masyarakat semakin tahu, maka LPSK pasti menjadi tumpuan harapan masyarakat. Disitulah yang menjadikan tugas LPSK semakin berat menurut saya. Harus punya ide segar, harus inovasi. Oke. Baik, tadi di segmen 2 kita sudah sempat menyinggung ya Bu ya, bahwa kuota untuk setiap daerah sepertinya tidak ada. Nah, kuota bagi perempuan sendiri Bu Zum sebagai anggota yang sudah cukup lama di LPSK ini. Sebetulnya tidak ada jumlah kuota perempuan berapa, laki-laki berapa. Tapi dari pengalaman itu artinya bahwa peserta yang ikut, perempuan pun juga punya kapasitas. Jadi kalau sekarang ini ada 2 perempuan, sekarang ini ada 2 perempuan, bukan berarti dia katrolan. Jadi dia memang benar-benar mempunyai, dia benar-benar lolos dari semua tahapan itu oleh pansel ya. Jadi dia bukan begini, oh harus ada perempuannya, itu tidak sekedar mengisi formasi perempuan, tapi perempuan itu terpilih memang. Dan menurut pengalaman saya, tahun lalu saya juga jadi panselnya, ternyata juga sebetulnya hasilnya tidak jelek perempuan itu, tapi emang pelamarnya itu memang lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Oke, jadi ditegaskan lagi bahwa tidak ada kuota sebenarnya untuk perempuan. Iya, tapi idealnya itu harus ada perempuan yang pintar masuk di situlah, kira-kira gitu. Artinya tidak ini harus ada perempuannya, tidak. Saya khawatir dengan begitu perempuan yang kita paksa masuk itu menjadi beban organisasi. Kita tidak mau karena kita ngejar perempuannya, maka itu akan menjadi beban organisasi. Dia juga harus menjadi perempuan yang terpilih gitu. Karena kan sekarang ini jujur ya, sekarang ini sebetulnya perempuan tidak kalah loh sama laki-laki. Coba aja Bulis, mungkin di kampus Bulis kan banyak sekali perempuan-perempuan yang nilainya lebih bagus dari laki-laki gitu. Rektornya perempuan. Beberapa rektor juga perempuan, di Erlangga juga perempuan. Sekarang ITB juga perempuan. Jadi perempuan di saat dia dikasih kesempatan sama, maka dia akan maju, dia akan bisa merebut yang selama ini
dianggap kualitas nomor 2. Itu tidak ada. Ibu Zum, ini kan LPSK saat ini makin dikenal oleh publik ya Ibu ya. Itu tentu akan besar ekspektasi masyarakat terhadap lembaga ini. Apakah itu juga menjadi persyaratan atau poin penting juga dalam proses seleksi ini? Tentu saja ya. Artinya bahwa kita, pansel juga harus punya harus mampu menghasilkan orang yang lebih dari sekarang. Perlu diketahui juga anggota lama yang baru 1 periode masih boleh mencalonkan. Nah itu saat ini kalau saya lihat ada 5 anggota lama, tapi bukan berarti 5-5-nya otomatis masuk. Wong tahun yang lalu masuk. Kalau ada, saya yakin mungkin masih harus untuk keberlanjutan, mungkin itu masih diperlukan 1 atau 2, tapi yang lainnya harus segar. Gitu. Tidak kok dulu sudah lolos, kok sekarang daftar lagi tidak lolos, tidak bisa seperti itu. Tapi tetap harus diperlukan untuk keberlanjutan. Jadi kayak Bulis ini kan periode kedua masuk lagi ya, itu bagian dari keberlanjutan. Supaya kalau ditinggal baru semua, itu yang baru datang itu meraba-raba lagi. Itu memerlukan penyesuaian dan organisasi pasti akan setback sedikit untuk setback dulu lah, karena ini orang baru semua. Nah untuk tidak setback itu harus ada orang lama yang masih ditinggalkan untuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan yang lalu. Baik, luar biasa. Nah, saya ke Ibu Zum atau boleh dijawab juga dengan Ibu Lis. Ini kalau misalnya calon anggota yang saat ini sedang menyaksikan Celebes TV namun tidak sempat mencatat, nanti akan kemana Ibu? Sosial medianya ataukah kemana? Siapa yang akan menjawab? Silakan dulu. Baik ya. Jadi pertama informasi mengenai seleksi calon anggota LPSK ini sebenarnya kan bisa didapat di websitenya LPSK. Jadi website LPSK itu dibuka saja ya. Nah kalau misalnya lamaran itu tidak memungkinkan datang sendiri para calon pendaftar ini, bisa langsung dikirimkan melalui email. Gitu kan ya. Nah kalau untuk alamatnya sendiri, alamat LPSK itu di Jakarta Timur ya, Jalan Raya Bogor. Nanti mungkin lengkapnya bisa lihat di websitenya LPSK. Nah untuk lamarannya kalau melalui email bisa disampaikan ke emailnya pansel 2024 /20 lurus ya, garis strip itu 2024 /2029 @lpsk.go.id. Nah itu emailnya, dan bisa disampaikan setiap hari kerja Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 16. Kemudian juga pengumuman itu nantinya ya. Nah sebelum pengumuman ya lupa saya, ada nomor WhatsApp juga yang bisa menjadi sarana untuk pengiriman lamaran. Jadi sangat mudah kan, bisa email, bisa WhatsApp. Sekarang WhatsApp semua orang punya WhatsApp ya. Nah hanya tadi file-file lamarannya, persyaratan-persyaratannya dibuat dalam bentuk PDF. Jadi file PDF-nya dikirimkan melalui WhatsApp ya, nomornya 0822 1194 8715. Nah kemudian juga kalau misalnya mau melihat setiap tahapan pengumuman itu akan disampaikan nanti di websitenya LPSK ya, laman LPSK resmi di https www.lpsk.go.id. Oke, ya, jadi sudah lengkap di websitenya Ibu ya? Iya, sudah lengkap. Lengkap di website. Baik. Tapi mungkin nanti juga bisa, kalau kan kadang-kadang tidak semua tahu kapan diumumkan ya, itu LPSK tetap akan mengirim kepada masing-masing calon yang calon yang lolos seleksi tahapan selesai melalui WhatsApp dia juga. Jadi supaya dia tahu persis bahwa dia diterima lolos. Baik. Karena kita sudah di segmen terakhir, silakan Ibu untuk closing statement baik dari Ibu Zum terlebih dahulu. Terima kasih para pemirsa Celebes Televisi. Saya berharap bahwa kedatangan tim pansel ke Makassar ini mudah-mudahan bisa mengajak para warga Makassar
atau Sulawesi Selatan pada umumnya untuk ikut bergabung. Anda apabila Anda bersedia mengirimkan lamaran, dan itu artinya Anda sudah mulai memberikan kontribusi untuk seleksi dari tahapan ini, tahapan untuk mencari calon anggota LPSK. Jadi kontribusi Anda itu bisa dimulai dengan mengirim lamaran gitu. Karena semakin banyak lamarannya, sekali lagi bahwa itu akan memberikan kontribusi bahan baku LPSK atau pansel ini akan lebih bagus. Jadi sekali lagi, mari sebelum tanggal 8 September silakan mengirimkan, dan insya Allah kalau niatnya baik mudah-mudahan juga bisa beruntung untuk mendapatkan salah satu dari 7. Jadi betapa bergengsinya lah anggota LPSK, karena se-Indonesia hanya diambil 7. Baik. Cukup Ibu Zum? Cukup. Baik. Saya ke Ibu Li, silakan Ibu Li closing ya. statement-nya. Saya kira karena waktu pendaftaran itu sangat sempit ya, dari 21 Agustus sampai 8 September, segera penuhi persyaratan-persyaratan kalau memang berminat dan punya komitmen untuk membangun lembaga perlindungan saksi dan korban, segera penuhi persyaratan-persyaratan dan jangan ragu, daftarkan diri Anda sebagai putra-putri terbaik yang nanti akan menjadi anggota LPSK dan menjadi pimpinan LPSK di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Zum, terima kasih banyak Ibu Li sudah berkunjung ke Kota Makassar dan juga ke Celebes TV untuk spesial dialog edisi hari ini seleksi calon anggota LPSK 2024-2029. Celebes People, kita tentu saja mendoakan semoga LPSK ini menjadi lembaga yang tetap dan terus konsisten untuk terus menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai lembaga perlindungan saksi dan juga korban. Saya Rafika Mustaqimah Wardah dan juga kedua narasumber pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.